there's someone to not worry about, it's her. Seorang gadis remaja yang mengalami kelumpuhan dan mengidap berbagai macam penyakit terpaksa harus menghabiskan seluruh waktunya di rumah dalam pengawasan ibunya. Hidupnya berubah ketika ia mengetahui fakta salah satu obat yang telah ia konsumsi. Rahasia gelap sang ibu kemudian mulai terkuak satu persatu. Itulah premis film Run. Film ini rilis di tahun 2020 tepat pada peringatan Hari Ibu di Amerika Serikat. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Scene dibuka dengan beberapa petugas medis sebuah rumah sakit sedang memacu jantung seorang bayi yang baru lahir. Dengan ukurannya yang mungil menandakan bayi ini lahir prematur. Di ruangan lain, sang ibu dari bayi tadi tampak sangat cemas akan kondisi bayinya. Dengan diantarkan perawat, ia pun mendapat kesempatan melihat bayinya secara langsung. Lantas diperlihatkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh sang bayi. Di antaranya, aritmia, asma, diabetes, paralisis, dan masih banyak lainnya. Kemudian film Run pun dimulai. 17 tahun kemudian, bayi itu sekarang sudah tumbuh menjadi gadis remaja bernama Chloe. Namun tampaknya ia masih mengidap penyakit yang dideritanya sejak bayi. Chloe harus memakai kursi roda karena kakinya lumpuh akibat mengidap paralisis, yaitu suatu gangguan pada saraf yang mengatur gerakan otot pada bagian tubuh tertentu. Mual-mual di pagi hari dan minum berbagai obat adalah rutinitasnya setiap hari selama 17 tahun. Tak hanya itu, secara berkala, Chloe juga harus menyuntikkan sendiri insulin ke tubuhnya. Dengan kondisi fisik yang rentan, ibunya yang bernama Diana berinisiatif menerapkan homeschooling untuk putrinya tersebut. Chloe begitu antusias saat petugas pos mendatangi rumahnya. Hal ini karena Chloe tengah menanti surat pengumuman dari universitas tempatnya mendaftar. Namun sampai saat ini surat tersebut tak kunjung ia terima. Diana begitu mengatur porsi apa saja yang boleh dimakan anaknya, termasuk coklat yang hanya boleh 1 butir saat Chloe menginginkannya. Dengan semua keterbatasan fisiknya, Chloe adalah anak yang cerdas. Ia mampu merakit perangkat elektronik maupun robot sederhana. Ketika malam hari, Diana sering menghabiskan waktu di basement rumahnya untuk melihat rekaman video Chloe semasa kecil. Chloe sedang belajar seperti biasa ketika Diana datang sepulang dari berbelanja. Terdengar ada yang menelpon ponsel ibunya. Karena sinyal yang buruk, Diana harus keluar rumah untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Kesempatan itu kemudian digunakan Chloe untuk mengambil coklat dari tas belanja ibunya. Sampai kemudian, ia menemukan botol obat atas nama Diana. Membuatnya bertanya-tanya, sakit apa gerangan yang dialami ibunya sehingga harus minum obat. Apalagi obat itu termasuk golongan obat keras. Malamnya saat hendak tidur, Diana mengantarkan obat yang harus diminum Chloe. Seketika Chloe heran, karena ada obat yang ia lihat di tas belanja atas nama ibunya. Ia kemudian jujur, mengatakan bahwa ia telah mencuri coklat siang tadi, dan menemukan obat itu di sana atas nama ibunya. Namun Diana meyakinkan bahwa obat itu untuk Chloe, sedangkan nama itu hanyalah untuk tanda terima. Chloe yang masih ragu akhirnya tetap meminum obat tersebut. Paginya, Chloe juga harus meminum obat itu sesuai anjuran ibunya. Siangnya, saat ibunya sedang pergi, Chloe mengambil obat yang membuatnya penasaran itu dari lemari menggunakan capit robot rakitannya. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil di luar rumah. Chloe mengintip dari jendela yang ternyata itu adalah mobil petugas pos surat. Chloe bergegas ke bawah untuk mengambil surat yang diantarkan ke rumahnya. Lagi-lagi dengan harapan ada surat dari universitas. Saat membuka pintu, ia dikagetkan oleh kemunculan ibunya yang sudah membawa surat-surat itu dan mengatakan bahwa tidak ada surat untuk Chloe. Namun Chloe sedikit melihat keanehan karena ibunya seperti buru-buru mengambil surat tersebut dan meninggalkan mobilnya dengan mesin masih menyala, bahkan pintunya juga masih terbuka. Kemudian Chloe masuk ke kamar untuk memeriksa obat yang barusan dia ambil. Namun, ia heran karena sekarang label di botolnya telah berubah menjadi namanya. Meski kemudian, ia menyadari bahwa label itu hanyalah label baru yang direkatkan ke label aslinya atas nama Diana. Hal ganjil ini semakin membuatnya curiga. Sebenarnya obat apakah itu? Dan ada apa gerangan dengan ibunya sehingga harus memanipulasi botolnya? Seperti biasa, ketika hendak tidur Diana mengantarkan obat yang harus diminum putrinya saat itu.
Namun, kali ini Chloe tidak menelan obat kapsul berwarna hijau itu. Setelah dirasa ibunya sudah tertidur, Chloe menyelinap memakai komputer ibunya untuk browsing guna mencari tahu tentang obat aneh itu. Hal ini dikarenakan Diana memang tidak memfasilitasi handphone ataupun laptop pribadi kepada putrinya. Chloe lantas memasukkan keyword Trigoxin di pencarian, tapi kemudian layar komputer malah menampilkan game Dinosaurus Legend yang menandakan perangkatnya offline. Dan dari ruangan lain, tampak ada seseorang yang sedang mengawasi gerak-gerik Chloe. Esoknya, ketika ibunya sedang berkebun, ia masuk ke kamar ibunya untuk memakai telepon di kamar itu. Ia pun mengajak nomor untuk meminta bantuan kepada siapapun. Teleponnya berhasil tersambung ke seseorang. Chloe kemudian meminta bantuan orang itu untuk mencarikan informasi di internet mengenai obat Trigoxin. Beruntung, orang itu bersedia membantunya. Dari informasi yang didapat, obat Trigoxin adalah obat untuk penyakit jantung. Namun, yang membuat Chloe kaget adalah ketika orang itu mengatakan kalau obat Trigoxin yang ia lihat berwarna merah, bukan hijau seperti miliknya. What the hell are you? Saat sedang makan malam, Chloe meminta ke ibunya untuk mengajaknya nonton ke bioskop. Diana pun tak keberatan dengan permintaan putrinya itu. Esoknya, sebelum berangkat Chloe membuka celengannya, yang ternyata untuk menyimpan obat Trigoxin yang tak pernah ia minum lagi. Ia pun membawa semua kapsul itu. Singkat cerita, sampailah mereka di kota. Ketika tengah menonton, Chloe meminta izin ke ibunya ingin buang air. Namun, bukannya ke toilet, Chloe justru pergi ke apotek langganan ibunya yang letaknya di seberang jalan. Sesampainya di sana, Chloe menemui apoteker untuk menanyakan tentang obat yang dibeli ibunya minggu lalu, sembari memperlihatkan sampel obat yang ia bawa. Setelah dicek, sang apoteker tak bisa memberi informasi itu kepada Chloe jika bukan diresepkan atas nama dirinya. Namun, Chloe yang terus mendesak akhirnya membuat apoteker luluh. Sang apoteker mengatakan bahwa obat berbentuk kapsul itu adalah obat untuk anjing. Obat itu bernama Ridocaine, yang berfungsi untuk melemaskan otot persendian anjing akibat luka. Chloe yang kaget karena mengetahui fakta tentang obat itu, kemudian menanyakan apa efeknya jika dikonsumsi manusia. Sang apoteker bilang akan membuat otot kaki manusia menjadi lumpuh karena mati rasa. Mendengar itu, seketika Chloe langsung lemas, napasnya memburu dan asmanya kembali kambuh. Diana yang mencari Chloe berhasil menemukan putrinya di apotek tersebut. Kemudian Diana menyuruh pengunjung lain menjauh dan meminta MRS kepada si apoteker. Ketika tak ada orang di sekitarnya, Diana malah membius putrinya dan membawanya pulang. Diana mulai panik karena perbuatannya selama ini sudah mulai terbongkar oleh putrinya. Singkat cerita, Chloe tersadar berada di kamarnya dengan pintu yang terkunci. Ia pun memanggil-manggil ibunya untuk meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Karena tak ada jawaban, ia pun mengecek keluar jendela dan melihat mobil ibunya tak ada, pertanda ibunya sedang pergi. Dengan menggunakan kunci L, Chloe berhasil membuka kunci pintu itu, suatu keahlian yang entah dari mana ia pelajari. Namun, meski telah berhasil membuka kuncinya, ternyata ia tetap tak bisa membuka pintu itu. Karena ternyata dari luar, pintu itu dikaitkan ke sebuah gagang kayu berkakas. Chloe kemudian mencari jalan lain untuk keluar dari kamar tersebut. Yang kemudian ia terpikir untuk keluar dari sana dengan melewati kamar ibunya. Ia pun menyiapkan beberapa rol kabel. Tak lupa Chloe makan terlebih dahulu untuk menambah tenaga dan menyimpan air di mulutnya. Setelah siap, Chloe keluar melalui jendela, kemudian merayap di atap menuju jendela kamar ibunya. Chloe kemudian membuat retakan di kaca jendela menggunakan solder yang sudah ia panaskan. Kemudian menyemburkan air yang ada di mulutnya, dan boom, kaca jendela itu pun pecah. Ia pun berhasil merangkak masuk dengan nafas yang terengah-engah, yang malah membuat asmanya kembali kambuh. Menyadari tak membawa inhaler, Chloe berusaha keras merayap dengan menyeret tubuhnya untuk kembali ke kamarnya. Beruntung ia berhasil menggapai inhaler asmanya sebelum hilang kesadaran. Dengan menggunakan kursi rodanya kembali, Chloe meneruskan usahanya untuk kabur. Sesampainya di tangga, ternyata lift yang membantunya turun telah dimatikan ibunya. Tak ada jalan lain. Chloe memutuskan menuruninya dengan menggulingkan tubuhnya di tangga. Hal ini membuat tubuhnya babak belur dengan luka benturan di sana-sini. Tapi Chloe juga terharu, karena sekarang ia bisa merasakan kakinya,
dan menggerakkan sedikit jari-jari kaki tersebut. Setelah mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Chloe berhasil kembali ke atas kursi rodanya, yang lantas pergi keluar meninggalkan rumah itu. Di tengah jalan, Chloe berpapasan dan kemudian mencegat mobil tukang pos yang biasa mengantar surat ke rumahnya. Setelah sang sopir yang bernama Tom turun, Chloe pun meminta pertolongan dan menceritakan semua yang telah ia alami. Belum sempat mereka pergi, tiba-tiba Diana yang pulang dari kota melintasi jalan itu. Diana yang telah menyadari keberadaan Chloe di situ, meminta kepada Tom untuk menyerahkan putrinya tersebut. Namun, Tom menolak permintaan Diana karena apa yang telah Chloe ceritakan. Merasa tak mungkin bisa memaksa lagi, Diana pun menyerah dan kembali ke mobilnya. Chloe kemudian meminta Tom untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Saat tengah bersiap-siap, tiba-tiba Diana menyuntikkan obat bius ke leher Tom yang membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Kali ini, Chloe tersadar berada di ruangan basement di rumahnya, sebuah ruangan yang tak pernah ia masuki. Ia lalu menemukan surat yang selama ini ia nanti-nantikan. Di sana tertulis bahwa Chloe diterima di Universitas Washington. Ia kesal dan marah sekali karena ibunya telah menyembunyikan surat itu darinya. Chloe kemudian membuka kotak bertuliskan nama Diana. Dalamnya, ia menemukan foto masa kecilnya yang ternyata bisa berjalan. Tak hanya itu, Chloe melihat sebuah akta kematian yang juga atas nama Chloe, yang meninggal di usia 2 jam 11 menit. Apa yang ia temukan ini makin membuatnya tak mengerti, sampai kemudian ia melihat sebuah potongan koran berita tentang orang tua yang kehilangan bayinya di rumah sakit, pada tanggal yang sama dengan akta kematian barusan. Kita pun diperlihatkan flashback 17 tahun lalu, sesaat setelah Diana melahirkan. Bayi yang ada di awal film tadi ternyata tak selamat. Diana yang terpukul karena belum siap kehilangan sosok anak akhirnya mencuri bayi di rumah sakit itu. Alasan Diana meracuni Chloe selama ini adalah agar Chloe tak bisa hidup tanpa dirinya. Selalu di rumah sehingga Diana tak pernah ditinggalkan anaknya. Bisa dibilang Diana ini adalah ibu yang sangat posesif. Saking berlebihannya, itulah yang membuatnya jadi seorang ibu psikopat. Diana kehabisan cara untuk membujuk. Ia pun berencana menyuntikkan obat untuk membuat Chloe hilang ingatan. Chloe yang ketakutan lantas menyeret tubuhnya masuk ke dalam ruangan dan menguncinya. Menyadari bahwa ia sangat berharga di mata Diana, Chloe kemudian mengancam dengan menenggak racun yang ia temukan di ruangan itu. Diana yang berhasil membuka pintu, histeris melihat apa yang telah Chloe lakukan. Singkat cerita, Chloe dirawat di rumah sakit karena koma. Saat tersadar, ia mencoba meminta tolong kepada perawat yang menjaganya. Mulut Chloe yang terpasang alat pernapasan memaksanya menggunakan isyarat tatapan mata. Beruntung sang perawat paham, kemudian memberinya alat tulis dan kertas. Chloe mengerahkan seluruh tenaganya untuk menulis pesan. Namun, mendadak alarm darurat berbunyi, membuat si perawat harus pergi meninggalkan Chloe sendiri. Tiba-tiba ada yang mencopot semua alat medis di tubuh Chloe. Dan itu adalah ulah Diana. Diana lantas berencana membawa Chloe kabur dari rumah sakit itu karena tak ingin semua perbuatannya dibongkar oleh Chloe yang sudah kembali sadar. Perawat yang kembali ke ruangan perawatan bingung dengan pasiennya yang hilang, sampai kemudian ia menyadari catatan yang ditinggalkan Chloe. Saat itu juga ia kemudian menghubungi pihak keamanan rumah sakit. Kondisi Chloe yang masih lemah tak memungkinkan baginya untuk teriak ataupun minta tolong. Mereka hampir berhasil keluar dari rumah sakit, tapi eskalator yang tak berfungsi memaksa Diana untuk mencari jalan lain. Chloe yang tak mau hidupnya kembali dikendalikan Diana mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan kursi roda itu dengan kakinya. Itu karena kakinya kini sudah mulai bisa ia gerakkan. Beruntung pihak keamanan rumah sakit tiba di waktu yang tepat. Diana yang mengancam dengan menodongkan senjata langsung ditembak oleh pihak keamanan. 7 tahun kemudian, kini Chloe sudah mulai bisa berjalan menggunakan kedua kakinya. Hari ini ia berkunjung ke sebuah fasilitas rehabilitasi bagi orang yang mengalami gangguan mental untuk menjenguk Diana. Ia pun menceritakan betapa bahagianya hidupnya sekarang bersama suami dan anaknya. Saat tiba waktunya pamit, Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, yang ternyata itu obat Lidocaine. Open wide. Dan itulah ending film Run.
Bisa digambarkan, Diana bukanlah psikopat yang sengaja ingin menyakiti anaknya. Namun, ia yang terus mengontrol kehidupan Chloe dan merasa ingin selalu dibutuhkan, akhirnya malah merampas kebebasan anaknya. Pesan moralnya adalah, jangan pernah menggenggam terlalu erat sesuatu yang kamu sayangi, karena itu hanyalah ego. Layaknya burung, dengan mengurungnya di sangkar, apakah membuat hidupnya lebih bahagia? Sampai di sini dulu saya dalam menarasikan alur film Beran. Jika kamu baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk membantu channel ini berkembang. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.